mantan Yudaisme ya, pasti bisa bahasa Ibrani, coba bisa baca yang ayat 13-nya ini Pak, monggo. Yang ayat 13 ya Pak. Ini loh, Yesaya 52 ini, ayat 13 coba tolong dibaca Pak, dalam bahasa Ibrani ya. Nah, saya minta Bapak baca. Nah, gini loh, Anda bisa baca atau tidak? Nah, saya hanya minta baca untuk menunjukkan bahwa dari Targum Yonatan abad yang kedua ini, memang dia mengacu kepada Israel atau bukan. Nah, kalau begitu coba baca. Apakah dia ngomong tentang Israel? Ya? Saya nggak bisa baca, saya hanya minta coba baca. Coba baca. Ya, kan Anda ahlinya. Maka sekarang saya bilang, atau Pak Dondi bisa baca? Enggak, saya nggak bisa baca. Nggak bisa. Kawan-kawan, pada siang hari ini saya membuat judul memang agak menarik. Donditan pecat Umar karena buta huruf. Donditan pecat si Umar karena buta huruf Ibrani. Tadinya mungkin si Umar ini menjanjikan hal yang muluk-muluk sama Donditan. Oh ya, saya bisa bahasa Ibrani misalnya gitu kan. Makanya di dalam debat itu di awal-awal sama dengan debat seperti saya kan. Kalau kita lihat oh pengetahuannya luas, bukan. Dia hanya tahu yang itu aja. Rabai, ini Rambang, ini gitu kan. Jadi yang kulihat si Donditan diberi angin segar. Namanya Uclim kan oonnya tidak bertepi. Baru dibuatnya beberapa kalimat sudah dikatakan, wah ini hebat si Umar. Dibawa Donditan lah untuk berdebat, ya kan? Dia nggak tahu Esra Soro sudah berangkat ke Israel hanya untuk mematahkan dalil mereka sebelum debat. Esra Soro kan ke Israel kawan. Dia baru pulang, ya. Si Umar nggak tahu bahwa Esra Soro sudah ada di Israel beberapa lamanya. Si Umar nggak tahu itu ya kawannya. Jadi dia perasaan dia masih pede kali, hebat lah ya. Kemudian ternyata terbukti dia buta huruf. Ya Umar kamu tidak usah berkecil hati. Karena Nabi pun ada yang buta huruf ya. Itu hal biasa Umar. Wah ada tikus kawan. Di depan rumahku ini. Wah selebula dia jalan. Santai ha. Apalah maksud tikus ini. Kayak nggak ada dosa aja depan pintu dia. Oh. Ya, itulah kawannya. Kalau kita melihat debat mereka kemarin, diskusi kemarin, sebenarnya di satu sisi saya kasihan melihat si Umar, tapi di sisi lain saya kasihan lihat Donditan. Kenapa? Dia berharap banyak si Umar itu bisa membaca. Kalau si Umar bisa membaca kiat, Donditan ini pasti akan berteriak, wow gitu. Dan semua ucil-ucil akan tepuk tangan, wah hebat, katanya kan. Tapi ternyata Umar buta huruf juga, sekelas-kelas Nabi juga buta huruf ya. Saya juga buta huruf Ibrani kawannya. Tapi saya lebih hebat lah dari Nabi yang buta huruf apapun. Tidak tahu misalnya, saya nggak sebutkan Nabinya siapa. Kok banyak Nabi yang buta huruf ya. Di dalam Bible pun ada nggak Nabi buta huruf ya. Atau di dalam Bible semua Nabi itu cerdas-cerdas. Ya saya pun kurang paham. Karena tidak ada, kayak Nuh tidak ada bicara tentang tulis-menulis nggak ya. Nanti kita cari tahu. Oke, kita saksinya dulu detik-detik. Siapa nama ini? Si Esra Soro mendatangi si Umar dan memaksa si Umar untuk membaca. Bacalah. Terulang lagi kisah ribuan tahun yang lalu kawan kepada pengikutnya. Disuruh membaca kawan. Ya, kita lihat dan saksikan dulu si Umar bagaimana ternyata buta huruf. Belum itu. Jadi sekali lagi Pak Umar ini Anda tidak bisa bedakan siapa menulis dan apa yang dikutip. Kalau Anda mau menunjukkan ini salah, Anda harus buktikan bahwa yang dikutip oleh Yahudi Kristen itu bukan pandangan Yahudi, yang non-Mesianik. Nah, di situ ada banyak ya. Sekarang saya ada bawa di sini nih ya, Targum Yonatan ya, yang dari abad kedua. Saya mau kasih tunjuk dulu ya. Permisi. Ya, Targum Yonatan ya, yang diterbitkan 92 tapi langsung dari Targum Yonatan abad kedua. Nah, di sini Yesaya pasal 52 ayat 13. Coba saya tahu Pak Umar ini kan mantan Yudaisme ya. Pasti bisa bahasa Ibrani, coba bisa baca yang ayat 13-nya ini, Pak. Monggo. Yang ayat 13 ya, Pak. Ini loh, Yesaya 52 ini, ayat 13 coba tolong dibaca Pak, dalam bahasa Ibrani ya. Nah, saya minta Bapak baca. Nah, gini loh, Anda bisa baca atau tidak?
Nah, saya hanya minta baca untuk menunjukkan bahwa dari Targum Yonatan abad yang kedua ini, memang dia mengacu kepada Israel atau bukan. Nah, kalau begitu coba baca. Apakah dia ngomong tentang Israel? Ya, saya nggak bisa baca, saya hanya minta coba baca. Coba baca. Ya, kan Anda ahlinya. Maka sekarang saya bilang, atau Pak Dondi bisa baca? Enggak, saya nggak bisa baca. Nggak bisa? Bapak nggak bisa juga. Ternyata dua-duanya buta huruf, kawan. Nggak bisa baca, artinya buta huruf. Ternyata Umar dengan Donditan itu buta huruf. Jadi mereka kalau bicara-bicara seperti hebat, kawan. Itu sudah disiapkannya kiar. Digogling-gogling, diambil, terus dikutip-kutip bahasa Ibrania. Terus ketika dia berbicara, seolah-olah hebat, sekonyong-konyong, seakan-akan. Ternyata begitu dites, buta huruf, kawan. Pengikutnya buta huruf juga ternyata ya. Ya, begitulah kawan. Terkadang orang sok-sok hebat itu begitu. Dan anehnya, si Umar merasa dia hebat. Ya. Disuruh baca nggak bisa. Tapi dia hebatnya kawan, tidak mengakui. Inilah gaya-gaya Muslim. Mereka sudah kalah, sudah terdesak, sudah apapun, tetap tidak mengakui. Kita lihat buktinya dia tidak mengaku ya. Ini tidak mengaku dia. Perasaan dia tetap hebat. Nanti si Esra Soro sudah dulu, malah diambilnya mik, kuat-kuatan suara. Semua orang Islam berharap Umar bisa membaca. Wow, ini pahlawan kami. Dia pasti akan bisa mengalahkan Esra Soro. Wah, dia pasti akan bisa menjawab. Pahlawan kami sudah mulai bangkit. Kita lihat ya. Ada yang mualaf yang bisa baca? Loh, enggak, gini loh. Nah, sebentar. Oke, kalau tidak bisa baca, Pak ya, tolong difoto cari orang yang bisa baca. Ya, tapi oke, sekarang begini loh. Nah, silakan tahan dulu. Ini kata apa? Pak bisa baca ini kata apa? Bapak baca. Nah, saya tahu enggak, Bapak bisa baca enggak? Saya tahu kata ini kata. Coba Anda baca coba. Bapak baca, coba. Loh, Anda kok ngetes saya? Saya tahu, Pak. Iya. Saya hanya minta Anda tolong coba Anda baca ini loh. Anda baca. Baik. Kan Anda yang nyebutkan data. Silakan untuk Pak Esra. Anda yang nyebutkan data kok saya suruh. Jadi Anda nggak bisa baca, nggak mau baca, nggak bisa baca. Anda. Ya? Makanya gini, Bapak. Ya, Anda jangan gini. Bang Umar, yang Bang saya Umar, minta Bang Umar, ketika tahan dulu. Anda menjelaskan konsep yang Anda mengambil dari Yonatan, Anda nggak boleh mengambil referensi dari Kristen. Yahudi Mesianik Kristen Umar. bukan? ini bukan Kristen, Pak. Bang Umar, tahan dulu. Sama Mohon halnya. maaf. Ini Targum Yahudi, bukan Kristen. Tunjukkan di mana Yonatan mengimani Yesus Bang Umar, Kristus. tahan dulu. Silakan untuk Pak Esra menjelaskan. Ini loh. Ini kan Anda mau menunjukkan bahwa semua sebelum rasi itu Israel. Saya bawa dokumen Loh, ini dokumen, Pak, ini juga dokumen ini. Di sini ada semua lengkap. Ya. Yang Bang Anda Umar, narasikan itu dari kekristenan. Kalau Tahan dulu. ini Tahan dulu. Targum Mohon maaf Yahudi. Pak, ditahan dulu sebentar. Ya. Supaya kita bisa lebih detail lagi. Nah, dia nggak berani baca. Jelas di situ ada kata Mesias di situ. Oke, nggak apa-apa. Oke. Targum Yonatan Tahan dulu, itu tahan dulu, Bang. langsung arahan hamba Tuhan yang menderita. Di situ Mesias. Anda nggak berani baca. loh, urut Tahan dulu Bang, tahan dulu. Nanti yang jalan tuh. Jangan Ya, ngomong, jangan ngomong. Oke. Udah belum, Pak? Sudah. Ya, jadi sayang sekali kalau Anda tidak mau baca. Ya, nanti tolong yang mualaf itu yang pintar bahasa coba baca. Ya. Nah, tapi ya jelas di sini ini bukan sumber Kristen, ini Targum abad kedua, Targum Yonatan, dan menerjemahkan di sana Yesaya 52 ayat 13. Langsung ada kata Masiha di sana. Itu Targum Yonatan, kawan. Maunya datang Yonatan Nandar. Oi, aku nggak pernah menulis itu. Lawak aku lihatnya, kawan. Kukira lah Dodistan itu kalau gaya aja kan di podcast-podcast. Wah, kayaknya bisa ini membaca bahasa Ibrani. Itu di otakku, kawannya. Ternyata Donditan buta huruf juga. Kayak si Palen buta huruf, si Umar Al-Fariski buta huruf. Ternyata si Donditan juga buta huruf. Aduh, pengikut buta huruf lah jadinya mereka ini kan. Karena turunannya buta huruf. Dibawa. Kan si Esra itu sudah pergi ke Israel. Mungkin aja dia main ke Haifa, kan ada kemarin buat video kan. Ini dia universitas si siapa namanya itu. Yang banyak kali cakapnya itu kan. Dia sudah pergi ke sana. Mungkin dicari-carinya buku, dapatlah Targum Yonatan. Karena namanya Yonatan, si Palen nggak percaya itu milik Yahudi. Karena saya tahu dia Yonatan itu orang Jawa Barat, orang Kuningan. Namanya Yonatan Nandar si balba bibir. Geli aku lihat kawan. Aduh, Yonatan Nandar itu Umar. Yang dibilang itu Targum Yonatan. Ya, jadi kawan-kawan ternyata si buta hurufnya semua gaya selangit ya. Sekalipun mereka bisa membaca, tapi mereka selalu sama saja. Tidak bisa mengerti artinya secara tersurat dan tersirat.
Mereka ini golongan otak di bawah otak-otak orangutan. IQ 70 ke bawah. Ya. Mereka ini harus membaca sesuatu yang artinya seperti apa yang dia baca. Tapi kalau kita sodorkan Quran mereka, coba kau baca ini apa artinya. Pasti melenceng jauh seperti apa yang tertulis. Maka mereka akan menjawab, wah untuk mengartikan jadi kau nggak bisa langsung lah. Itu yang mengartikan itu kan, yang menerjemahkan itu Profesor Dr. Hantu Belau. Dia pun sudah meneliti kalau ku buat bahasanya seperti ini akan terjadi seperti ini. Kalau ku buat bahasanya seperti ini akan terjadi seperti ini. Berarti Profesor Dokter mereka on semua. Kalau kayak Bibel ya sudah gitu aja kita tasbihkan kepada mereka. Baik secara tersurat maupun secara tersirat. Ya. Nah, kawan-kawan kita lihat dulu apa yang selanjutnya terjadi. Dan itu merujuk bahwa dia percaya hamba Tuhan yang menderita itu Mesias, bukan Israel seperti yang Bapak omong bahwa sebelum rasi semua Israel. Ya, yang di belakang itu kalian lihat itu dulu kawannya Siluga Tambunan beradu ilmu. Kan pernah orang itu di kuburan kan gini-gini deh Siluga Tambunan. Waduh, jadi teringat film God of Gambler itu ya. Ada gini-gini, orang berjudi tapi di belakangnya gini-gini. Kenapa dia harus di belakang? Gak bisa WD di depan. Bisa, ya. Salah. Kita lihat dulu sedikit lagi. Aduh. Kalau dikatakan hanya Israel rabi atau apapun yang berhak menafsir, kenapa kalian sendiri menafsir Alkitab kami? Gimana Pak? Kalian sendiri kok menafsirkan Alkitab kami? Sudah belum? Perjanjian baru dan sebagainya. Kami kalau misalnya tadi kan dikatakan Yahudi itu dikasih tanah, jadi yang paling berotoritas menafsir adalah mereka. Ya. Nah kalau kalian sendiri menafsirkan Alkitab kami, kok punya hak? Saya menafsirkan ayat yang mana, Pak? Punya perjanjian baru dan Kristen yang punya hak tertinggi menafsirkan, bukan begitu? Kalau memang kalian mau konsisten kan seperti itu kan? Sudah belum Pak? Baik. Ya. Nah, gitu ya. Yang saya tafsirkan ayat yang mana Pak? Silakan. Loh, banyak-banyaknya Pak. Sebanyak-banyaknya Pak dan dinafsirkan kan? Sudah belum? Ya, Sudah belum Pak? Loh, ini kemana ini? Pencet yang hijau Pak, yang hijau. Nah, yang mana ayat yang mana yang saya tafsirkan? Lah, tadi nafsirkan ya, 53 nafsirkan kan Pak Doni nafsirkan. Yang saya tunjukkan di sini Pak, apakah ini menafsirkan? Kalau saya tunjukkan ada ayat-ayat di PL. Sekarang si buta huruf mulai cuci tangan tak ada menafsir. Padahal kalau kita lihat di podcast dia menafsirkan. Kalau kita lihat dia di channelnya menafsirkan. Namanya si bibir licin kawan. Orang ini adalah kumpulan orang-orang yang nggak bisa dipercaya sampai hari kiamat pun mereka akan tetap berbohong dengan mengatakan bahwa neraka di surga itu adalah jembatan. Jembatannya seperti rambut tipisnya. Bagaimana orang bisa meniti rambut? Hanya angin lah yang bisa lewat situ. Angin pun tidak bisa akan terbelah. Tikus aja nggak bisa melewati rambut kan? Namanya lah Donditan si penipu kelas ulung ya. Ternyata buta huruf kawan. Tapi nggak usah bersedih kalian ya Donditan dan si Palen. Ya Nabi juga ada yang buta huruf dan dia jadi bangga jadi buta huruf ya. Pengikutnya juga bangga buta huruf ya. Kalian juga harus berbangga bahwa kalian dua buta huruf. Makanya jangan sok-sok. Nah, setelah itu apa yang terjadi kawan? Di babak kedua si Palen tidak dipakai Donditan lagi karena di mata si Palen, di mata si Donditan, si Palen itu ternyata kutu kumpret yang gayanya banyak tetapi isi omongannya tidak ada. Dan si Palen pun tidak mau lagi hadir di situ karena malu. Ya, karena dia dibongkar ternyata Palen buta huruf ya. Kita lihat nanti tunggu. Ternyata si Palen itu buta huruf kawan ya. Jadi ya Donditan malu langsung dengan spontan memecat si Palen. Sehingga dalam diskusi terakhir itu si Palen sudah hilang. Di awal-awal dia masih ada. Mungkin dia bisa membuat rusuh suasana. Maka Donditan langsung memecat si Palen. Inilah dia sudah dipecat ya dia tadi ini. Ini. Sudah dipecat langsung diganti dengan seorang Nini. Nini. Tahap yang dibawa orang ini mau debat. Nah, gak ada yang wajahnya itu damai sejahtera. Kalau nggak wajah coro, ya wajah cocot. Wajah apa namanya dia? Wajah apalah? Codot ya. Entah apa dibawa ini. Waktunya jangan pindah gitu. Ya. Oke, tunjukkan ya. Jadi ini pertama komentar dari Albert Barnes ya. Ya. Saya coba terjemahkan ya langsung. Ya. Dibawa lo opung-opung debat ke sini. Opung-opungnya wajahnya nggak ada damai sejahtera sekalipun kawan. Jadi dia si Donditan ingin didampingi opung-opung, Nini.
Nenek-nenek ini. Nggak boleh lagi dia dampingin si Palen. Lihat wajah ibu ini, wajah kasihan. Kan lawak wajah kasihan Bantul. Lawak kali kau, tidak ada wajah-wajah. Coba dibawa Mikana. Kan Mikana itu ceria ya. Maunya kayak gitu dibawa. Ini enggak dibawa nanti si Baluhab. Blokir permanen yang dari kota Tanjung Pinang itu. Yang kayak gajah itu. Pasti apa? Dibawa si Jesslyn juga yang kayak gajah itu. Nggak ada orang ini wajah-wajah kayak Mikana, kan enak dilihat ya. Orang setiap melihatnya senang. Aduh. Si Palen rambutnya sampai memutih. Hanya belajar. Kan orang itu bawa tas koper. Hanya belajar tas koper itu putih rambutnya. Tapi begitu disodorkan bahasa Ibrani ternyata buta huruf juga kawan. Aduh. Nah sekarang kita lihat ini ya. Opung-opung ini di sampingnya mendampingi AA setia sampai akhir. Setia sampai mati itu bukan apa lagi? Ada lagu Batak itu kawan. Jadi Dondistan ini sampai mati didampingi ini. Gak tahu aku kawan. Kalau aku kutunjangkan ini pipi kau, aku bilang aku mau yang lebih muda lah, yang energik, biar semua orang melihatnya senang ya. Dan acara itu jadi sejuk. Ini ditampilkan opung-opung ini. Dan itu mukanya muka apa gini, jepurut. Gak ada rasa sejuk kayak rasa gembira, ceria. Memang wajah-wajah orang gak ada kan. Damai sukacita itu gak ada lah ini. Apa ini ha? Tolong ditampilin. Kalau gaya Dondistan ini mantap lah ya. Tolong ditampilin, hanya modal googling kawan. Bisa dia menjadi mu'alaf terus terkenal. Ketemu sama Janu. Aku kalau mu'alaf terkenal kali aku kawan. Ku jamin. Dondistan aja bisa aku ketuk kepalanya kalau aku mu'alaf. Bisa. Aku tahu bagaimana cara mendekatkan diri sama pentolan-pentolan orang itu. Aduh sudahlah. Dondistan itu enggak ada sih kepalanya itu enggak ada sedikit pun kawan. Ya. Tapi aku orangnya sudah dari dulu ku bilang. Kalau aku meninggalkan Yesus, kalian apa yang bisa kupertanyakan tentang kitab suci Bible? Aku bukanlah tipe orang yang tolol seperti mereka ini tolol. Waktu mereka di Kristen tolol. Setelah meninggalkan Kristus tambah tolol. Lihatlah mereka, ada nggak pertanyaan mereka yang kreatif? Nggak ada. Pertanyaannya selalu sama seperti Zakarnaik. Mana pengakuan Yesus bahwa dia adalah Tuhan? Sama. Mau sampai ribuan tahun lagi ke depan, sama tololnya tetap sama. Ya, makanya kalau aku apa yang mau kutanyakan kira-kira? Aku udah tahu jawabannya. Wah, mana di dalam Bible Tritunggal? Aku udah tahu. Wah, Yesus bukan Tuhan? Aku udah tahu. Jadi apa yang mau kutanya? Enggak punya aku pertanyaan lain kecuali aku mengabdikan diri kepada ketololan. Maka jadilah aku tolol. Setelah aku tolol, langsung laku kayak si Zakir-naik. Mana pengakuan Yesus bahwa dia adalah Tuhan? Sama dengan si Kainama. Itu juga pertanyaannya. Enggak ada yang kreatif. Kalau sang debater pertanyaannya kreatif. Coba buka surah ini. Siapa yang menciptakan seluruh yang ada di muka bumi ini? Beserta isinya. Oh Allah. Di situ ada bilang sesembahan. Siapa yang menciptakan sesembahan itu? Bingung dia. Akhirnya diakuinya. Oh Allah semua yang menciptakan agama. Kalau Allah menciptakan semua agama. Kenapa jadi lengkap? Karena menyimpang. Orang Allah yang menciptakan kok jadi menyimpang. Paham ya? Jadi sampai kapanpun kawan orang ini kalau merelakan diri jadi dodong. Sama semua kelakuannya. Tidak ada beda. Apa yang dibilang Zakir-naik. Ahmad Deda. Sama semua. Apa yang dibilang Kainama. Sama semua. Yang lain akan ikut-ikutan. 1000 tahun lagi mereka berdebat. Kami semua sudah mati. Misalnya TikTok ini, ya YouTube ini masih ada 1000 tahun lagi. Ini ku ucapkan sekarang. Semua penonton dengar kata saya. Berdebat mereka sama Kristen. Sama semua. Mau 2000 tahun lagi perpanjangan waktu. Kayak minta Dondistan. Baru kali ini aku lihat debat kayak main bola. Minta perpanjangan waktu. Time out. Kayak poli lah yang minta perpanjangan waktu. Mana ada perpanjangan waktu kawan. Kecuali ada yang mengadakan diving atau apa ya. Bola itu. Atau seri. Diperpanjang waktu 2 kali 45 jam. Ini enggak. Dia minta perpanjangan waktu untuk timnya sendiri, dirinya sendiri. Orang lain enggak dikasihnya perpanjangan waktu. Kan udah aku bilang sampai kapanpun ketololan melingkupi orang ini. Keserakahan melingkupi orang ini. Kan serakah namanya itu. Esra Soro dan Budi Asali tidak ada minta tambahan waktu. Mereka serakah minta tambahan waktu. Sudah dikasih tambahan waktu, dia bilang janjinya untuk closing statement. Tetapi memberikan lagi opini baru. Asumsi baru dilahirkannya. Sehingga memaksa orang harusnya bertanya. Tapi untungnya Budi Asali sudah tua. Jadi dia sudah capek, udahlah. Dan Esra Soro pun sudah gelisah-gelisah juga. Karena dia mau makan dan tidak telat makan malam dia kawan. Udah asam lambung mau naik.
Rupanya disuguhkanlah satu tipuan. Dimualafkanlah orang di situ, terus dipasanglah banyak-banyak judul di sebuah TikTok, YouTube, Facebook, Reel, Short. Memang isi kepala mereka ini kawan, isinya kejahatan dan kelicikan. Aduh sudah, aku hafal kali dari sejak nenek moyang mereka. Saya sudah hafal kali bagaimana teknik-teknik orang ini berdebat. Nenek moyang mereka pendebat-pendebat tua itu. Moko Ginta sama. Dibuatnya lah ayat, lalu naiklah Yesus ke atas keledai dan memasukkan jari tengahnya. Itulah hobi Yesus ya. Coba ada yang Kristen membuat ayat untuk Muhammad. Pokoknya ada ya. Tapi orang jangan nampak wajah, tidak tahu entah siapa-siapa. Biar nangis bombay orang itu. Enak-enak aja orang itu membuat Yesus begitu kan. Sehingga mereka, bang, aku bertanya, apakah benar Yesus naik keledai kayak yang kemarin si bodoh itu? Itu ditambahi orang. Oh enggak bang, ada videonya kayak pula. Si Dale kan. Nah, jadi kawan-kawan memang ini sangat berbeda. Iklan dulu kita, aku minum di YouTube ini. Sabar, iklan dulu. Ya, kawan-kawan bantu untuk beli semen ya. Saya mau beli semen karena saya lihat masih luas lagi. Sudah habis tadi sekitar 8 sak. Memang orang tuh ngebut ya. Tinggal berapa lagi lah, 25-an lagi ya itu. Cepat kali orang itu kawan. Jadi itu masih 1/4 pun belum ada bangunan itu ya. Mungkin 1/4 kali ya. Nanti saya fotokan, saya videokan ya. Langsung dari sana. Nah, dana untuk plafon masih tinggal 39 juta lagi ya. Jadi kalau untuk plafon tuliskan dalam plafon. Tapi kalau untuk yang lain tak kalian tulis, gunakan untuk beli semen ya. Semen, pasir. Itu lagi yang dibutuhkan. Oke. Kita lanjut lagi kawan-kawannya. Nah, saya lanjut lagi. Ini videonya. Sebenarnya di sini si Donditan ada satu kebodohan yang dilakukannya. Harusnya diusirinya dia nenek-nenek ini. Diusir kawan. Nyala engkau hus. Kenapa diusir? Karena timingnya tepat. Si Dondi sendiri, Esra Soro berdua. Jadi 1 lawan 2. Tapi si nenek ini kan ingin tampil doang. Maka dia ada disuruh naik dia pandang harusnya kan si Palen. Si Palen sudah disemprit sama si Donditan. Sudah dikasih kartu merah, dipecat langsung di tempat kawan. Itulah. Dipecat si Palen dari pendebat langsung kawan malam itu. Sama Donditan. Diusir. Jangan kau di bangku ini kulihat. Biar nenek-nenek itu maju sini. Biar dia menampingi seumur hidupku kan ya. Memang selera nenek-nenek ya begitu ya. Nah. Kemudian kawan. Kita lihat apa yang terjadi. Kemana si Samsudin pula. Kemana si Umar disepaknya si Dondi setan ini. Inilah jawabnya. Setelah disepak. Ternyata Umar pening-pening juga ya. Gak sabar lagi dia. Akhirnya dia ditangkap oleh siapa? Siapa namanya itu? Kalau kalian tahu, ini. Si Umar akhirnya ditangkap oleh Erik. Erik yang di tengahnya, Erik Mualaf Oon. Ini Oon juga ini kawan si Erik ini. Yesus mencuri keledai kayak. Mudah-mudahan dari si Oon ini. Pernah aku diskusi sama Ibu Duk kali, ternyata orang ini bilang, memang gak ada lah Uclimin yang cerdas ya. Makanya dia itu bodoh tak bertepi mereka. Bodohnya direbut semua, gak dibagi-bagi dikit pun kawan. Karena aku ingin juga jadi Oon. Tidak bisa. Ini si Umar. Akhirnya si Umar tampil setelah direkomendasikan oleh si Erik Mualaf ya. Dia beralih profesi setelah dipecat jadi pendebat. Langsung jadi tukang foto. Alih profesi kawan. Jadi tukang foto. Aduh Mak Jang. Jadi tukang foto dia. Mana dia nih? Udah pakai topi dia. Kasihan aku lihat si Umar ini. Setiap pertemuan mereka si Umar itu jadi kacung kawan. Apalagi waktu ketemu dengan siapa? Si Zuma. Kacung karena sempat dia debat dengan si Zuma. Bahkan si Nandar mengatakan, dia ini mu'alaf odong-odong, dia mu'alaf penyamar. Sebenarnya masih mesianik, cuman menyamar. Ya. Nah itulah si Umar. Dia nanti jadi tukang foto, tidak usah kita dengar suara orang ini ya. Nah, si Umar jadi tukang foto, turun derajatnya dibuat Donditan, karena Donditan tidak tahan melihat buta hurufnya si Umar. Ternyata buta huruf juga kawan ini, itulah dia hati Donditan. Ya, tunggu dulu. Pokoknya ada ya, si Umar jadi tukang foto. Nah kalau kalian lihat di babak pertama, si Umar masih ada di sini kawan. Tapi karena si Umar sudah kadung malu. Original teksnya apa? Bicara original teks. Itulah tipe-tipe orang gak tahu malu kawan. Sudah jelas-jelas dia disuruh baca original teks gak bisa. Masih bertanya original teksnya apa. Oke lah.